saya akan menjelaskan materi terkait memberikan umpan balik. Nah, jadi yang pertama itu ada menentukan umpan balik, di mana umpan balik ini merupakan pemberian informasi kepada orang-orang tentang bagaimana mereka telah bertindak dalam hal hasil, peristiwa, insiden kritis, dan perilaku penting. Nah, umpan balik ini dapat bersifat positif ketika memberitahu orang-orang bahwa mereka ini telah bertindak dengan baik, atau konstruktif ketika mereka memberi saran tentang cara untuk bertindak lebih baik, dan negatif ketika memberitahu orang-orang bahwa mereka ini telah bertindak buruk. Nah, umpan balik ini memperkuat perilaku yang efektif dan juga menunjukkan di mana dan bagaimana ini perilaku yang perlu diubah. Nah, tujuannya ini agar dapat meningkatkan pemahaman sehingga tindakan yang tepat dapat diambil oleh karyawan setelah mendapatkan umpan balik. Yang selanjutnya, sifat umpan balik. Umpan balik dalam manajemen kinerja bersifat positif dan juga membantu dalam artian bahwa tujuannya adalah untuk menentukan jalan menuju pengembangan dan juga perbaikan yang lebih lanjut. Nah, umpan balik ini bersifat positif dan membantu ketika mengakui keberhasilan ataupun konstruktif ketika mengidentifikasi area untuk perbaikan yang dapat mengarah pada tindakan yang efektif. Nah, pendekatan ini dengan memperlakukan kesalahan ataupun kekeliruan penilaian sebagai peluang untuk belajar sehingga kecil kemungkinannya untuk diulang di masa mendatang. Sedangkan umpan balik juga dapat bersifat negatif dan tidak membantu ketika kegagalan yang dirasakan dianggap sebagai masalah yang harus disalahkan. Selanjutnya ada penggunaan umpan balik, di mana menurut Lee pada tahun 2005 terdapat banyak orang yang salah mengartikan antara umpan balik dan juga penilaian. Nah, umpan balik ini didasarkan pada informasi, sedangkan dasar penilaian adalah evaluasi. Umpan balik ini memfokuskan perhatian pada sasaran kinerja yang penting bagi organisasi, membantu menemukan kesalahan, mempertahankan arah sasaran, memengaruhi sasaran yang baru, menyediakan informasi mengenai kemampuan kinerja, dan juga seberapa banyak usaha yang dibutuhkan dalam kinerja tersebut. Baik, materi selanjutnya mengenai efektivitas umpan balik. Jadi penelitian menunjukkan bahwa umpan balik negatif itu seringkali menurunkan motivasi dan kinerja. Kluger dan Denisi tahun 1996 menemukan bahwa lebih dari sepertiga kasus, umpan balik justru berdampak negatif, terutama jika tidak disampaikan dengan tepat. Agar efektif, umpan balik harus berfokus pada kinerja tugas, bukan aspek pribadi, karena kritik yang terlalu personal dapat menghambat penerimaan dan perbaikan. Denisi dan Kluger tahun 2000 menekankan bahwa umpan balik yang jelas dan berbasis tugas lebih mudah diterima dan mendorong peningkatan kinerja. Gray tahun 2001 mengidentifikasi dua faktor utama dalam penerimaan umpan balik, yaitu kepercayaan dan sifat konstruktifnya. Umpan balik lebih efektif jika dianggap objektif dan dapat dipercaya, serta memberikan solusi yang jelas. Dengan demikian, umpan balik yang baik harus objektif, fokus pada tugas, dan memberikan saran konkret agar benar-benar membantu perbaikan kinerja. Baik, materi selanjutnya mengenai pedoman dalam memberikan umpan balik secara efektif. Yang pertama adalah integrasikan umpan balik ke dalam pekerjaan. Umpan balik yang efektif sebaiknya diberikan sesegera mungkin setelah suatu aktivitas atau tugas selesai, agar tetap relevan dengan konteks dan mudah dipahami oleh penerima. Dengan waktu penyampaian yang tepat, pesan yang disampaikan lebih mudah diterima dan langsung bisa ditindaklanjuti. Yang kedua, berdasarkan fakta. Setiap umpan balik itu harus berlandaskan pada data, perilaku, atau hasil nyata yang telah diamati, bukan pada opini pribadi atau asumsi semata. Penggunaan bukti konkret akan meningkatkan objektivitas umpan balik dan mencegah timbulnya kesalahpahaman. Yang ketiga, deskripsikan, jangan menghakimi. Penyampaian umpan balik sebaiknya berupa deskripsi situasi atau perilaku, bukan penilaian yang bersifat pribadi. Hindari kata-kata yang terdengar menyalahkan. Hal ini penting agar penerima umpan balik tidak merasa diserang, melainkan diarahkan untuk memperbaiki diri. Yang keempat, fokus pada perilaku spesifik. Daripada memberikan komentar yang terlalu umum, sampaikan umpan balik yang merujuk pada tindakan atau perilaku tertentu. Umpan balik yang spesifik mempermudah individu untuk memahami aspek mana yang perlu ditingkatkan. Yang kelima, tekankan bagaimana, bukan hanya apa. Tidak cukup hanya membahas hasil akhir, tetapi penting juga untuk melihat bagaimana proses atau cara kerja dilakukan. Dengan memahami proses, individu dapat menemukan peluang perbaikan yang lebih mendalam dan berkelanjutan. Yang keenam, gunakan pertanyaan. Umpan balik yang disertai pertanyaan reflektif seperti, menurut Anda, apa yang bisa dilakukan berbeda lain kali akan mendorong keterlibatan aktif dari penerima.
Pertanyaan membantu membangun kesadaran diri dan rasa tanggung jawab terhadap proses pengembangan. Yang ketujuh, pilih isu utama. Sebaiknya tidak memberikan terlalu banyak umpan balik dalam satu waktu. Fokuskan pada hal-hal yang paling penting dan berdampak besar agar individu dapat memproses masukan dengan baik tanpa merasa terbebani. Yang kedelapan, fokus pada hal yang dapat diperbaiki. Umpan balik harus diarahkan pada hal-hal yang berada dalam kendali individu seperti sikap, cara bekerja, atau pola komunikasi. Menghindari topik di luar kendali mereka akan membuat umpan balik terasa lebih adil dan membangun. Yang kesembilan, berikan umpan balik positif dan konstruktif. Keseimbangan antara pengakuan terhadap pencapaian dan saran perbaikan sangat penting. Memberikan apresiasi akan meningkatkan motivasi, sementara saran yang membangun menunjukkan bahwa organisasi mendukung perkembangan individu. Yang kesepuluh, pastikan ada tindak lanjut. Umpan balik yang baik harus diikuti dengan rencana aksi atau pendampingan, seperti mentoring, pelatihan, atau evaluasi berkala. Tindak lanjut menunjukkan keseriusan dalam membantu individu tumbuh dan memperbaiki kinerja mereka. Umpan balik berkelanjutan. Tinjauan kinerja tahunan memiliki kelemahan karena umpan balik hanya diberikan sekali setahun, sering tidak akurat dan berdampak minim pada kinerja. Untuk mengatasinya, banyak organisasi beralih ke umpan balik berkelanjutan melalui diskusi rutin atau check-in. Tantangan utama pendekatan ini adalah kesulitan mencatat dan mendokumentasikan diskusi. Capelli dan Tevis tahun 2016 menyoroti bahwa sistem SDM tradisional belum mendukung umpan balik berkelanjutan, sehingga berbagai teknologi dikembangkan sebagai solusinya. Beberapa perusahaan telah menerapkan aplikasi untuk mempermudah proses ini. General Electric menggunakan program development at General Electric untuk merangkum percakapan umpan balik. IBM memungkinkan karyawan memberikan umpan balik ke rekan kerja. Dan Amazon memiliki Anytime Feedback Tool. Aplikasi ini memudahkan pencatatan umpan balik sehingga dapat digunakan sebagai referensi dalam keputusan promosi, kenaikan gaji, atau perubahan posisi pekerjaan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai memberikan umpan balik yang membangun. Umpan balik harus selalu bersifat membangun. Umpan balik tersebut harus menunjukkan jalan untuk membangun kekuatan dan mengatasi masalah kinerja daripada hanya mengatakan bahwa mereka salah atau umpan balik yang negatif. Adapun tantangan dari memberikan umpan balik yang membangun ini yaitu manajer sering merasa sulit memberikan kritik karena khawatir reaksi negatif. Di sini ada solusinya, yaitu kita bisa membangun hubungan yang baik dengan tim serta lakukan diskusi sejak dini. Selanjutnya ada wawancara feed forward atau FFI, yaitu wawancara umpan balik tradisional dengan pendekatan yang melihat ke belakang dan sering kali bersifat negatif. Wawancara ini melibatkan identifikasi apa yang salah. Selanjutnya ada umpan balik 360 derajat. Proses evaluasi kinerja seseorang yang melibatkan berbagai sumber, termasuk atasan, rekan kerja, bawahan, dan pelanggan. Pendekatan ini memberikan gambaran lengkap tentang kinerja individu dari berbagai perspektif. Adapun manfaat umpan balik 360 derajat ini, yaitu yang pertama meningkatkan kesadaran diri, yang kedua ada pandangan yang lebih komprehensif, yang ketiga ada pengembangan kinerja, yang keempat ada meningkatkan keterlibatan. Ada di sini tantangan dalam umpan balik 360 derajat, yaitu adanya bias penilai, yaitu penilaian bisa dipengaruhi oleh hubungan personal, ketergantungan teknologi, proses seringkali memerlukan perangkat lunak khusus, yang ketiga ada proses yang memakan waktu. Jadi dengan umpan balik 360 derajat ini memerlukan waktu dan sumber daya yang signifikan. Adapun efektivitas dari umpan balik 360 derajat, efektivitas sangat bergantung pada budaya organisasi dan keterbukaan individu. Studi menunjukkan hasil beragam dengan beberapa organisasi mengalami peningkatan kinerja dan lainnya menghadapi hambatan implementasi.